Mungkin kamu sudah sering melakukannya namanya manifestasi, tapi kamu tidak tahu bahwa kamu sedang melakukan manifestasi dan kamu tidak sadar bahwa kamu sedang melakukan manifestasi dan manifestasi kamu itu terwujud nyata dalam kehidupan kamu dan kamu pun tidak sadar, tidak tahu bahwa itu hasil dari apa yang sudah kamu manifestasikan, yang bahkan kamu tidak tahu bahwa kamu sudah atau sedang melakukan manifestasi di waktu yang berlalu. Karena saya tidak percaya di alam semesta ini segala sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Karena semua yang terjadi itu berdasarkan permintaan kita kepada semesta. Dan permintaan kita bukan dalam bentuk bahasa atau kata-kata ya, tapi dalam bentuk bahasa energi. Jadi energi itu punya vibrasi yang juga memiliki frekuensi. Pikiran kita, perasaan kita, saat kita berkata-kata, saat kita berkeinginan, itu adalah energi. Dan energi ini bergetar melalui frekuensi tertentu. Kalau frekuensi kita rendah, maka kita mengundang hal-hal yang demikian juga terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika frekuensi kita tinggi, getaran kita bergetar di frekuensi yang lebih tinggi, maka biasanya realita kita juga terdapat atau terjadi hal-hal yang menyenangkan. Misalnya gini, kamu berkeinginan untuk kerja atau untuk liburan gitu kan. Kamu bilang diri kamu sendiri gitu kan, aduh udah lama nih nganggur, mau kerja gitu kan. Atau mungkin kamu mau liburan, enak ya kalau jalan-jalan ya kalau libur gitu kan. Terus ya udah kamu lepas gitu. Berkali-kali kamu bilang kayak gitu dan kamu lepasin. Maksudnya bukan secara sengaja juga kamu ngelepasin keinginan kamu, tapi sebenarnya sebatas hanya pingin aja untuk berlibur tapi tanpa ada niat yang bagaimana-bagaimana. Dan entah kenapa, mungkin 1 bulan, 3 bulan, atau mungkin setahun setelah kamu berkeinginan tersebut ya, tiba-tiba orang bilang, bro, kita mau liburan kemana gitu kan, misalnya ke gunung ini nih, atau mungkin ke sini nih, dan kami itu kekurangan sopir, kebetulan kamu tuh bisa nyetir gitu kan. Kalau kamu nganggur boleh dong, antar kita ke sana, nanti kami bayar juga kok gitu untuk kamunya gitu. Jadi alih-alih kamu berlibur ngeluarin biaya, kamu bisa berlibur plus kamu dapat gaji dari orang-orang dan kamu tidak sadar itu sebuah hasil dari keinginan kamu di masa lampau. Jadi kamu seolah-olah ditipu oleh jasa yang kamu pakai untuk mereka, yaitu kamu nyetir. Jadi kamu pikir kamu sedang bekerja, padahal kamu bekerja sambil liburan. Kebayangkan maksudnya? Begitu juga dengan pekerjaan, samalah kasusnya. Jadi seolah-olah itu terjadi secara kebetulan, tapi ternyata itu hasil dari apa yang sudah kamu manifestasikan di masa lampau. Karena cara kerja semesta itu benar-benar seperti sebuah kebetulan. Jalannya untuk mencapai apa yang kita inginkan itu berliku-liku sekali. Sampai kita berpikir bahwa itu sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bukan karena semesta sedang memberikan atau mewujud nyatakan apa yang aku manifestasikan. Karena emang dulu kita tidak berpikir bahwa kita sedang bermanifestasi. Bahkan kita tidak tahu manifestasi itu apa. Jadi manifestasi itu segampang itu. Kita berkeinginan dengan penuh rasa ya. Setelah itu kita lepas, kita biarkan aja gitu kan. Kita biarkan pergi, kita biarkan keinginannya larut gitu. Dan entah kenapa nantinya kamu didatangi suatu atau terjadi suatu realita dalam kehidupan kamu untuk menjawab apa yang kamu inginkan di masa lampau gitu. Sampai-sampai itu seperti kebetulan, padahal itu adalah jawaban dari semesta. Nah, untuk menyempurnakan ini semua, aku ada satu contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan saya, di mana dulu tuh aku pernah berkeinginan sesuatu untuk membangun sesuatu. Dulu tuh sebelum mengenal yang namanya kesadaran, belum mengenal yang namanya manifestasi, aku pernah berkeinginan untuk membangun sesuatu yang intinya untungnya untuk aku pribadi lah gitu. Maksudnya keuntungannya aku lebih diuntungkan ketika itu dibangun. Karena ini ada sangkut pautnya juga dengan orang lain gitu kan. Nah, aku bilang ke diri aku sendiri kan, ke semesta, ke Tuhan, kapan ya punya uang untuk bisa bangun ini sehingga kelihatan lebih baik gitu kan. Nah, ya udah sampai segitu aja, maksudnya cuma sebatas itu, sebatas keinginan, sebatas rasa ingin membangun gitu kan. Ada sesuatu rasa dalam hati ingin cepat-cepat bangun, ingin
bahkan ada bingungnya juga dari mana uangnya dan segala macam gitu kan. Tapi udah dilepasin aja, dibiarkan aja begitu seadanya gitu kan. Bahkan aku lupa, tapi setiap kali lihat itu muncul lagi rasa itu kan, muncul lagi pertanyaan, kapan ya punya uang ya, enak kali ya kalau misalnya bangun ini nanti gini modelnya kayak gini. Tapi udah dilepas aja gitu, maksudnya sebatas angan aja, kayak semacam angan aja gitu kan, dilepasin gitu. Nah entah kenapa suatu saat tiba-tiba ada orang bilang, aku mau bangun itu supaya nanti, karena emang itu juga ada hubungan dengan mereka gitu kan, supaya kamu juga nanti dapat untung juga, maksudnya supaya kamu juga supaya nanti bisa bermanfaat juga buat kamu gitu kan. Itu dibangun dan selesai. Dan di pertengahan aku mikir, loh kayaknya aku dulu pernah berkeinginan demikian deh gitu kan, tapi kenapa? Nah di sini ada ego yang muncul nih, ada ego yang muncul. Kenapa malah mereka yang membiayai? Kan dulu aku bilang harusnya aku yang membiayai, maksudnya semua modalnya dari saya untuk bangun ini. Tapi ternyata semesta itu jawabannya berbeda. Alih-alih aku mengeluarin uang untuk biaya bangun itu, aku disuruh jadi pengawas aja dalam proyeknya, dalam pekerjaan itu maksudnya. Dan aku dibayar untuk itu. Jadi ada double keuntungan buat aku. Yang pertama itu dibangun, manfaatnya buat aku ada. Dan yang kedua aku dibayar karena aku sebagai pengawas dari pekerjaan itu kan. Jadi cara kerja semesta itu mind blowing itu. Alih-alih kita ngeluarin modal, malah kita diuntungkan, double untungnya. Karena ketika kita menuntut ini semua dari aku yang ngebiayain, berarti kita ada ego di sana kan. Nah ego itulah yang memicu suatu kegelisahan, yang memicu untuk kita tidak bersyukur dengan jawaban yang semesta kasih ketika kita dengan keinginan kita gitu maksudnya. Karena kenapa semesta menggunakan orang lain? Itu menunjukkan bahwa aku dan kamu semuanya sama, satu keberlimpahan yang sama, satu kesadaran yang sama. Dengan semesta memakai orang lain untuk mewujud nyatakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita berdasarkan keinginan kita, itu sebagai penyamar seolah-olah gitu kan, bahwa itu bukan jawaban semesta, itu terjadi secara kebetulan. Tapi ternyata itu cara kerja semesta. Jadi sejak saat itu aku mengerti itu, aku akhirnya bersyukur. Bilang ke diri aku sendiri, terima kasih dulu sudah berkeinginan, terima kasih kepada semesta, terima kasih kepada Tuhan, dan berkatilah orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan ini. Semua orang yang terlibat diberkatilah mereka semua, dan semoga mereka rezekinya makin bertambah. Dan ngomongin tentang rezeki ya, bisa jadi semua yang kamu miliki saat ini, apapun itu, entah uang, materi apapun, belum tentu semuanya milik kamu. Karena kemungkinan rezeki yang kamu punya, ada rezeki-rezeki orang lain yang dititipkan Tuhan lewat kamu, karena mungkin kamu punya kapasitas yang lebih ya, untuk menghasilkan itu. Dan ketika kamu dikasih orang, apapun itu bentuknya, sadarlah, bisa jadi itu rezeki kamu yang Tuhan titipkan lewat mereka, dan itu tersalurkan ke kamu.